Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Anissa Farhaini, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, yang pada malam ini berkesempatan untuk membagikan materi, memaparkan materi kepada kalian semua. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pelatihan psikologi positif untuk meningkatkan motivasi karyawan. Nah, di dalam suatu perusahaan itu, karyawan merupakan sumber daya perusahaan yang bisa dibilang paling utama. Nah, jika perusahaan tidak memiliki karyawan yang kompeten pada bidangnya, jika perusahaan tidak memiliki karyawan yang tidak memiliki kompetensi yang baik, maka perusahaan tersebut tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya, gitu, teman-teman. Teman-teman, apa suaraku jelas? Jelas. Oke, baik. Selanjutnya, di sini ada yang tahu nggak sih apa sih psikologi positif? Teman-teman boleh yang tahu boleh langsung unmute aja dan langsung jawab aja. Ada yang tahu nggak kira-kira teman-teman? Aku coba jawab deh. Kalau menurut aku psikologi positif atau berpikir positif itu suatu cara atau intinya sih menurut aku ya Ca, suatu cara yang menekankan di mana kita ini secara sudut pandang, secara emosi kita mengarah kepada hal-hal yang positif gitu terhadap diri sendiri ataupun orang lain ataupun situasi yang sedang kita hadapi gitu. Jadi secara keseluruhan psikologi positif itu memandang segala hal itu ya positif gitu. Oke, baik. Betul banget kata Intan. Jadi di sini aku tuh cuma mau ngasih, karena kita cuma punya waktu sebentar banget nih, cuma 5 atau sekitar 10 menit. Jadi di sini benar banget yang tadi Intan bilang. Jadi pada intinya, pada garis besarnya dapat disimpulkan bahwa psikologi positif adalah perspektif ilmiah tentang bagaimana nih membuat hidup kita menjadi lebih berharga. Kan biasanya kalau psikologi itu dianggapnya seperti psikologi pasti yang ada di otak kalian tuh negatif, sakit jiwa lah, sakit mental lah. Pokoknya hal-hal negatif yang ada di otak kalian ketika kalian dengar kata psikologi gitu. Tapi kalau di psikologi positif ini itu merupakan terobosan baru, bisa dibilang terobosan baru dari dunia psikologi, karena psikologi positif ini melihat manusia dari segi positif, tidak melihat dari segi negatifnya gitu. Oke, langsung aja. Di sini ada motivasi kerja. Nah, menurut Kadarisman pada tahun 2013, motivasi kerja diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa paksaan. Pada intinya, motivasi kerja itu lebih ke dorongan aja sih. Jadi ketika seseorang menilai lingkungan kerja sebagai lingkungan yang menarik, menyenangkan, maka mereka dapat dikatakan merasa bahagia dan dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada stres. Kenapa di sini aku bahas stres? Karena dari beberapa survei yang aku tahu, dari beberapa alasan yang aku tahu, dari beberapa orang juga aku tanya-tanya, apa sih yang membuat motivasi kalian tuh menurun? Ya salah satunya adalah stres. Kenapa di sini aku taruh pengertian stres? Nah, stres menurut Sunyoto pada tahun 2015 adalah konsekuensi setiap tindakan dan situasi lingkungan yang menimbulkan tuntutan psikologis dan fisik yang berlebihan pada seseorang. Gitu. Nah, tekanan-tekanan yang terjadi dalam dunia kerja itu dapat memicu terjadinya stres pada karyawan. Nah, stres juga terjadi karena pola pikir negatif yang ada di otak manusia gitu.
entah terhadap dirinya, entah terhadap lingkungannya, ataupun terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, oke. Sekarang kita ice breaking dulu, teman-teman. Teman-teman? Iya, Cak. Oke, boleh dong nyalain kameranya. Kita ice breaking. Di sini ada nggak kira-kira yang mau nyoba? Di sini kan ada tulisan nih. Ada tulisan dan warna-warna. Nah, boleh dong salah satu orang atau 2 orang gitu sebutkan warna dari tulisannya. Bukan tulisannya, tapi warna dari tulisannya. Ada yang mau? Teman-teman? Aku mau deh. Boleh. Ayo Intan. Yang cepet ya Intan ya. Oke. Biru, merah, hijau, ungu, hitam, kuning, hijau, kuning, biru. Oke. Apa? Oke, good job. Yang lain boleh nggak? Yang lain boleh nggak? Ayo teman-teman. Gue mau, tapi nggak mau buka kamera, nggak pakai jilbab. Boleh. Oke. Yang cepat ya. Oke, mulai. Oke, mulai. Oke. Biru, merah, hijau, ungu, hitam, kuning. Hijau, kuning, biru. Oke, baik. Boleh ada 1 lagi atau 2 lagi? 1 lagi deh. Boleh nggak milih? Boleh ya. Pilih ya. Leni boleh nggak Leni? Boleh. Boleh dong. Ayo dong, coba. Biru, merah, hijau, ungu, hitam, kuning, hijau, kuning, biru. Oke, good job. Tepuk tangan dong buat kita yang ada di sini. Tepuk tangan virtual, guys. Oke, kita lanjut ya materinya. Jadi, setelah apa yang barusan kita omongin, sebelum ice breaking kita laksanakan. Jadi, hal apa sih yang biasanya dapat menurunkan motivasi kerja pada karyawan? Menurut kalian apa sih, guys? Boleh nggak? Pendapat kalian gitu. Apa nih yang terjadi? Apakah yang dapat menurunkan motivasi kerja pada karyawan? Kira-kira apa nih, teman-teman? Mbak Risma boleh dong ngomong. Kira-kira apa sih yang dapat menurunkan motivasi kerja pada karyawan, Mbak Risma? Halo? Menyaut orangnya ya, kita ganti orangnya lagi. Siapa ya? Jessie, Jenny, boleh dong pendapatnya apa sih yang biasanya menurunkan motivasi kerja pada karyawan? Atau yang lain gitu? Oke, tidak ada yang bersuara ya. Oke. Apa? Ini sih nggak bisa. Kalau menurut Oke. gue, Kalau aku, hanya atas Ayo, siapa dulu? aku. Intan atau Lulu dulu? Aku dulu. Intan Bentar. dulu. Oke. Intan, bener. Ayo, siapa dulu? Lulu dulu atau Intan dulu? Lulu boleh. Udah. Kalau menurut gue itu biasanya karena atasan suka marah-marah atau enggak temannya itu
teman sesama karyawan di sana itu biasanya ada slack lah, ada masalah gitu. Biasanya sih gitu yang menurunkan motivasi kerja. Oke. Ada lagi? Kurang diapresiasi sama atasannya, Kak. Oke, siapa tuh yang berbicara? Aku tidak melihat. Siapa tadi yang berbicara ya? Mohon maaf. Tapi itu benar sih. Oke, next. Ada lagi? Intan, mungkin tadi Intan berebut sama Lulu. Iya, mungkin tadi udah disebut lalu juga. Kemudian tugasnya itu loh. Jadi tuh kayak jobnya itu mungkin yang nggak kurang imbang gitu, atau mungkin ya tekanan sih lagi-lagi. Oke. Selain dari lingkungan, tekanan, dan mungkin apa ya, tidak adanya apresiasi mungkin ya. Dari atasan itu sendiri ya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya aku simpulin, semuanya benar. Jadi kalau aku simpulin itu, yang biasanya hal yang menurunkan motivasi kerja adalah stres kerja, lingkungan kerja, masalah gaji, tekanan dari atasan, dan juga masalah pribadi. Biasanya ada yang suka terbawa ke dunia kerja, jadi agak-agak kurang konsentrasi, jadi kinerjanya menurun gitu. Nah, lalu apakah yang harus kita lakukan? Ini sudah berapa menit ya saya? Nah, ini dia guys. Hal yang perlu dilakukan, karena tadi kita bahas psikologi positif, jadi kita tidak terfokus dengan hal-hal negatif yang akan dibahas gitu. Jadi bahasnya hal-hal yang positif yang bakalan kita lakuin. Jadi yang pertama adalah nyaman. Kenapa nyaman? Karena kebanyakan orang kalau sudah merasakan stres, sudah merasakan bermasalah gitu, pasti mereka akan mencari di mana nih titik nyamannya mereka agar mereka dapat merasakan tenang lagi, nyaman lagi gitu. Makanya di sini aku tulis nyaman. Carilah kenyamanan dan buatlah diri Anda merasakan kenyamanan tersebut. Sebenarnya aku melakukan survei dalam melakukan hal ini ya, hal yang perlu dilakukan ketika mengalami masalah di perusahaan. Jadi banyak yang mengatakan bahwa solusinya adalah mendengarkan musik, hang out bareng teman-teman, atau pokoknya memanjakan diri sendiri atau mencari kenyamanan diri sendiri gitu. Nah, selanjutnya afirmasi positif. Beri kata-kata positif untuk diri sendiri. Misalnya kita lagi capek banget sama kerjaan atau lagi ada tekanan dari atasan. Kita bisa nih kita memberikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri bahwa oke, gak apa-apa kok hari ini merasa kayak gini. Oke, positifnya mungkin atasan saya lagi banyak kerjaan, atau mungkin atasan saya lagi merasa stres juga. Terus semangatin lagi diri sendiri kayak oke, saya bisa. Saya hebat kok, saya bisa melakukan semuanya dengan hebat, saya kuat, seperti itu. Selanjutnya ada self-talk. Berbicara dengan diri sendiri dan mengenali emosi yang sedang dirasakan. Karena sebenarnya penting banget mengenali emosi kita. Kalau kita lagi marah atau kita lagi sedih, kita kayak ngomong gitu ke diri sendiri, oke, saya lagi sedih. Terus saya harus ngelakuin apa ya biar saya nggak sedih? Gitu. Terus kalau misalnya kalian merasa sudah nggak bisa menangani masalah kalian sendiri, caranya adalah go to professionals gitu. Biasanya di perusahaan pasti ada psikolognya yang mampu menangani karyawan-karyawan yang bekerja di situ. Atau kalian bisa nih kasih masukan ke HRD-nya gitu, Pak, adain outbound dong, adain jalan-jalan bareng dong atau apa gitu, yang bisa merefresh otak para karyawannya. Tuh.
dirimu. Sayangi dirimu dengan peka terhadap kondisi psikologismu. Nah, terakhir ada kata-kata mutiara dari saya. Enggak dari saya sih, dari yang di sini nih, yang di bawah sini. Saya nggak kenal dia siapa, cuma kata-katanya bagus. Energi positif diawali dari pikiran. Ubah mindset negatif, berikan afirmasi positif dalam diri, sukses menanti bagi orang yang optimis. Terima kasih dari saya, teman-teman semuanya. Segitu aja pemaparan materi dari saya.